Pemerintah dan DPR RI menyatakan telah menyelesaikan tahap finalisasi Peraturan Presiden tentang Transportasi Daring atau ojek online dalam rapat di gedung DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, aturan tersebut tidak hanya mengatur layanan angkutan penumpang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan. Dalam aturan yang disepakati, tarif angkutan orang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan tarif pengantaran barang dan makanan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara itu, pelaku transportasi online akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM. Setelah tahap finalisasi, kementerian terkait akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan organisasi pengemudi, komunitas transportasi online, dan perusahaan aplikator sebelum Perpres tersebut resmi diterbitkan. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI. Kami persilakan kepada Kementerian Pengampu yaitu UMKM untuk menjelaskan, baru kemudian Komdigi dan Perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan. Maklum UMKM. Ya, makasih pimpinan DPR RI, Pak Sufmi Dasko dan Pak Cuncun. Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepemahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal nanti dari masing-masing kita, dan kebetulan juga kami dari Kementerian UMKM mendapatkan penugasan ini, kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas asosiasi ojol dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam Perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera, dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Saya pikir itu. Makasih. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Pak Sufmi Dasko dan Pak Cuncun, rekan-rekan
Menteri Kabinet Merah Putih. Teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu karena semula yang akan diatur dalam Perpres ini adalah hal yang terkait dengan layanan terhadap transportasi orang, khusus untuk transportasi digital. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan transportasi orang kami sudah mengatur melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana mengamanatkan yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli. Ini untuk menjadi pengaturan dari kepada rekan-rekan media. Demikian pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih pimpinan DPR Pak Dasko dan Pak Junjun, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepahaman dalam soal Perpres yang kita diskusikan pada hari ini, dan dari Komdigi kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan, dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan. Dan keputusan Menteri untuk soal barang dan pengantaran barang dan makanan ini juga sedang kita exercise, dan kita akan melibatkan lebih luas lagi ya para stakeholder, terutama dari platform dan juga pengemudi untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita yang berkumpul di sini dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Junjun sebagai pimpinan DPR, dan kami semua mewakili pemerintah. Saya sendiri Menteri Sekretaris Negara hari ini didampingi Wamensasnek, kemudian Menkom Digi tadi hadir dengan Wamenkom Digi, tapi Ibu Menteri tadi pamit mendahului, kemudian juga Pak Menhub yang memang selama ini mengatur masalah ojol, dan Pak Maman, Menteri UMKM. Terima kasih juga Prof. Yasirli, Pak Menaker, ini meskipun tidak secara langsung mengurusi, tetapi banyak ketika muncul masalah itu sering juga curhatnya ke Menaker. Di belakang saya ada Pak Helvi, Pak Wamen UMKM, dan Pak Doni dan Pak Wamen Dagri, dan Prof. Edi Arits Wamenkum. Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap, dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan Perpres yang akan mengatur transportasi ojek online. Nah, kami izin mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Junjun yang ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita, mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Bapak Presiden, dan kami selaku Kementerian Sekretariat Negara nanti akan memimpin langsung proses harmonisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasko, dan kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan Perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dasko dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tarif makanan orang dan barang itu tadi sudah dibicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang. Nanti masih akan ketemu satu kali dengan kementerian-kementerian, akan ketemu satu kali lagi dengan para organisasi ojek online dan aplikator. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk bersabar. Mari kita tunggu nanti perpresnya dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.